Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Gimana, sehat semua ya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta Andika untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ya, sehat ya? Ya, Oke, untuk kita lihat dulu semangat hari ini. Yang kabar? Semangat! Luar biasa. Semangat kita untuk memulai pelajaran hari ini. Baik, saya akan absen dulu sebelum kita masuk dalam materi. Ya. Terima kasih semua hadir dalam pelajaran hari ini. Bab 5 tentang pernikahan Kristen. Saya jelaskan dulu kompetensi dasar kita menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Indikator yang harus kita capai menjelaskan pernikahan dalam konsep Kristiani berdasarkan Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, ya. Menganalisis prinsip-prinsip pernikahan yang benar menurut Alkitab. Tujuan pembelajaran kita setelah pembelajaran berlangsung diharapkan peserta didik dapat menerima nilai-nilai Kristiani yang diajarkan berdasarkan Alkitab. Menjelaskan pernikahan dalam konsep Kristiani berdasarkan Kejadian 2 ayat 18, ya. Lalu menganalisis prinsip-prinsip pernikahan yang benar menurut Alkitab. Jika kemarin kita telah membahas materi hubungan dalam keluarga, tugas-tugasnya bagus-bagus sudah dikumpulkan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan semua tugas. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 mengenai pernikahan Kristen. Saya harap nanti presentasi ini yang lain memperhatikan dengan baik dan berdiskusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok tersebut. Baik, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pernikahan Kristen. Sebelum tahu apa itu pernikahan Kristen, kita akan membaca dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, pernikahan Kristen itu terdapat laki-laki dan perempuan, dan mereka diciptakan dari debu dan tanah dengan menurut gambar dan rupa Allah dan atas kehendak Allah. Dan pernikahan itu adalah rancangan dari Allah. Yang pertama itu pasangan yang sepadan. Yang sepadan itu berarti mempunyai nilai yang sama, sebanding dan seimbang. Yang kedua adalah berbeda tetapi saling melengkapi untuk hubungan yang kuat. Yang ketiga adalah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, atau yang bisa disebut dengan iman. Oke, yang kedua itu tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Oke, tulang bagian paling dasar dan kuat, menyatakan rasa kasih dan hubungan yang paling intim. Oke, yang kedua itu daging, unsur utama tubuh, totalitas eksistensi manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tulang dari tulangku. Artinya manusia tidak akan memiliki kekuatan tanpa perempuan. Yang kedua, daging dari dagingku. Nah, kesatuan, persekutuan dan saling menutupi kekurangan demi kesempurnaan dalam persekutuan. Oke, yang ketiga, meninggalkan dan bersatu. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu arti meninggalkan. Bukan berarti melepaskan diri dari ikatan keluarga asal, bebas dari kewajiban. Yang kedua itu memulai kehidupan keluarga baru secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu memberi prioritas tertinggi pada keluarga baru. Oke, yang kedua itu pengertian bersatu. Yang pertama itu menempel, melengkap dan bergabung. Yang kedua itu menyerahkan diri untuk menyatu dengan sukarela dan tulus. Yang ketiga itu memiliki prioritas dalam mengikat dan membangun hubungan. Yang keempat tidak dapat dipisahkan. Yang kelima bersedia untuk setia. Oke, poin keempat.
telah dipersatukan Tuhan. Matius 19 ayat 6. Di sini dijelaskan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke, dipersatukan Tuhan. Allah memutuskan dan mendekati. Yang kedua itu Allah mengikatkan dirinya dalam pernikahan kudus. Sekian dari kami. Apakah kalian punya pertanyaan? Dari kelompok kami akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi, memberikan pertanyaan kepada kelompok kita, dan kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Saya ada kelompok 2 akan bertanya, apa arti dari meninggalkan dan bersatu? Kami akan melontarkan pertanyaan tersebut ke kelompok 3 terlebih dahulu. Setelah itu kami akan menjelaskan definisi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya seseorang yang sudah punya pernikahan berarti sudah lepas dari ikatan lama, yaitu orang tua, dan masuk ikatan baru, yakni suami dan istri. Dua orang yang menikah bersatu menjadi satu daging. Ini mengandung makna bahwa tidak ada lagi pemisah di antara suami dan istri. Terima kasih telah menjelaskan. Dalam pertanyaan tersebut ditanyakan apa arti meninggalkan dan bersatu. Nah, di sini kan menurut Kejadian 2 ayat 24 itu, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang berarti itu mereka akan meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya, dan membentuk suatu keluarga baru dan membentuk persekutuan di dalam Tuhan. Untuk kelompok kami mungkin ada yang Pertanyaan lagi, maka kami akan tutup presentasinya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak presentasi kami, dan kami akan mengembalikan kepada bagian. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Haknya Tuhan untuk kematian, gitu ya? Ya, itu menjadi materi kita hari ini, ya kan? Allah dipersatukan, Allah memutuskan dan memberkati. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi, teman-teman. Bisa paham materinya? Ada yang mau ditanyakan dari sana? Ya, baik. Sedikit kesimpulan dari Andreas tentang materi ini. Dari kelompok yang presentasi tadi. Tentang pernikahan, statementmu tentang pernikahan aja dari materi kita. Saya itu bab 5 itu kan tentang pernikahan Kristen. Jadi intinya di sini tuh pernikahan Kristen itu adalah rancangan Allah. Yang kedua itu pernikahan Kristen itu sudah rancangan Allah dan emang sudah diberkati oleh Tuhan, Pak. Menurut sih gitu. Oke, jadi pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pelajari materi untuk minggu depan. Ya. Jadi tugas kalian untuk pertemuan dari materi ini ke gereja masing-masing, ya, tanya pendetanya liturgi ibadah pemberkatan nikah di gereja kita seperti apa, ya kan? Jadi catat liturginya mulai dari apa saja, nanti tanda tangan pendetanya stempel, itu tugas kalian, ya. Jadi ke gereja masing-masing tanya pendetanya liturgi ibadah pemberkatan nikah di gereja kita ini seperti apa gitu, paham ya? Baik, terima kasih untuk hari ini. Jikalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita akan akhiri. Nanti saya minta Hermanto untuk
berdoa menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pelajarannya, mari kita berdoa bersama. Amin. Oke, selamat siang. Selamat